Ini mau jualan mie goreng, tiba-tiba dia jualan cendol juga gitu loh, atau jualan yang lain. Jangan, satu aja yang Anda tekuni supaya ini jalan. Jumpa lagi kita dengan Kuas Limit. Bisnis digital di era pandemi sekarang ini terus menjamur, dan itu sejak 5 atau 10 tahun terakhir ke belakang. Di Amerika, bisnis digital menyebar di mana-mana, banyak yang sukses tapi lebih banyak yang gagal. Kenapa mereka gagal? Saya mengutip satu penelitian lapangan yang dilakukan oleh CB Insight di New York. Dia mengambil sampel lebih dari 200 startup bisnis pemula. Kemudian kenapa mereka gagal? Hampir 90% gagal. Ada 20 kendala-kendala yang mereka hadapi gitu. Nah, kendala-kendala ini kayaknya perlu juga kalian catat. Siapa tahu kalian mau memulai startup berbasis digital ataupun berbasis yang lain. Tapi sekarang kan semua digital ya, nggak mungkin yang lainnya. Nah, kalau mau untung gitu, agregasi bisnisnya ada di digital. Yang pertama, kata CB Insight itu, kegagalan bisnis startup itu karena no market want. Tidak ada pasar yang ingin barang itu gitu. Jadi kalau kita balik berarti Anda mesti mencari pasar atau produk yang disukai oleh pasar gitu. Nah, cari pasar yang memang suka sama produk kita. Saya bilang misalkan janganlah Anda menjual kulkas di Siberia atau di Iceland karena mereka udah dingin. Walaupun kulkas itu alat penetral dingin, tapi di sana pasti kurang laku gitu. Nah, cari produknya yang laku. Sekarang di mana-mana kita lihat kan menjamur yang namanya bisnis gadget kan. Nah, itu saya kira itu yang menarik untuk supaya melawan pasar kita disukai oleh orang lain. Yang kedua, kata CB Insight, yang membuat bisnis gagal itu adalah Anda gagal membentuk tim yang baik. Nah, kalau rumah makan, tukang masak sama bosnya nggak sama, itu bahaya gitu. Nah, itu salah satu contoh yang pas. Ketiga, Anda nggak fokus. Kalau yang pertama itu, barang tidak disukai orang itu persentasenya 36%. Tingkat kegagalannya 36%. Kemudian ketika Anda gagal merekrut tim yang baik itu sekitar 18%. Nah, kalau nggak fokus nih sekitar 13%. Nah, apa yang dia tidak fokus? Ini mau jualan mie goreng, tiba-tiba dia jualan cendol juga gitu loh, atau jualan yang lain. Jangan, satu aja yang Anda tekuni supaya ini jalan. Yang keempat, barangkali Anda, kata CB Insight itu, tim promosi dan pemasaran Anda tidak pas main di lapangan. Artinya Anda gagal mengeksekusi para penjual-penjual atau pemasar-pemasar produk kita. Ini jumlahnya sekitar 12%. Kemudian yang berikutnya adalah Anda nggak serius, ya. Anda tidak serius menangani bisnis ini. Kasih modal, kasih orang lain. Nah, ini sekitar 7,9% kegagalan akan muncul dari sini, ketidakseriusan. Biasanya itu bisnis-bisnis yang berbasis kepada agrobisnis, ya, bisnis lele misalkan. Kasih orang tinggal, itu nggak akan jalan, percuma, ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah pemilik modalnya atau teman-teman yang datang ke kantor Anda lebih banyak atau ke toko Anda lebih banyak ketimbang orang yang belanja. Kalau bahasa CB Insight itu adalah investornya lebih banyak ketimbang customer. Dan ini kendala kerugian ini atau kegagalan sekitar 5,4%. Yang ketujuh adalah Anda tidak yakin. Nah, ini faktor internal. Anda tidak yakin dengan produk yang Anda buat ini bakal laku. Makanya tadi Anda nggak serius. Nah, ketika ada perasaan nggak yakin, bagaimana Anda mau maju dengan bisnis yang Anda kembangkan? Not making sure you enough money dari bisnis yang Anda tekuni ini. Dan yang ke-8, spending too much money, boros ya, spending too much money. Besar pasak daripada tiang. Pemasukannya nggak seberapa, tapi biaya hidup, biaya kelakuannya lebih tinggi. Ya siap-siap aja
Ini nilainya sekitar 2,1%, nggak banyak sih. Tapi ya tetap ini faktor gagalnya tinggi. Nah, yang ke-9, nanti saya akan balik ya. Yang ke-9 ini adalah gagal mendapatkan dana segar atau tidak mendapat pinjaman dari bank. Ini diletakkan di nomor 9. Karena memang bisnis yang bagus bukan soal uang, tapi soal ide. Dan yang terakhir adalah ignorance for social media. Anda tidak abai dengan publikasi media-media massa yang banyak muncul. Nah, ini faktor terakhir. Tetapi di era digital sekarang, saya kira faktor sosial media kuat. Karena produk-produk kita sekarang akan lebih kuat kalau mampir di sosmed seperti Facebook atau WhatsApp atau Instagram dan sebagainya. Nah, 10 faktor ini yang membuat bisnis-bisnis terkendala. Ini kata CB Insight yang sejak mulai melitik. Lebih dari 200 startup di Amerika, kenapa mereka gagal, dan 90% karena faktor yang 10 ini. Kita jumpa lagi.